pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter, itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Ya, baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan untuk menyempatkan diri pada hari ini di dalam kegiatan desiminasi budaya positif di sekolah. Yang dimana desiminasi positif ini pada budaya positif ini dilakukan dalam tugas guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Sekadau yang terdapat pada modul 1.4 dalam tugas aksi nyata. Jadi tugas ini memang agak mendadak Bapak Ibu. Baru semalam kami menyadari kawan-kawan Kabupaten Sekadau bahwa untuk tugas ini kemarin rencananya itu terakhir tanggal pokoknya bulan Maret, tapi tiba-tiba maju terakhir tanggal 13 Februari. Jadi memang tidak terlalu banyak persiapan. Jadi pada kesempatan ini nanti saya akan menyampaikan rancangan tindakan aksi nyata pada SDN Negeri 16 Menari Tekam dan penerapan budaya positif di sekolah. Untuk yang pertama, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 16 Menari Tekam serta Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati dan banggakan. Puji dan syukur kita hadirkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat hadir pada ruangan ini dalam kegiatan desiminasi budaya positif yang dimana ini untuk melengkapi tugas modul 1.4. Nah, yang pertama kita langsung saja rancangan tindakan aksi nyata. Judul keyakinan kelas untuk membangun budaya positif. Adapun latar belakangnya, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak kepada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang etis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Salah satu unsur utama dari budaya positif adalah disiplin positif sebagai salah satu wadah menciptakan budaya positif yang berhubungan erat dengan tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi kegiatan guru penggerak ini semuanya terhubung dengan filosofi Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu. Sebagai patokan yang dimana Ki Hajar Dewantara seperti kita ketahui adalah Bapak Pendidikan Bangsa Indonesia, yaitu Menteri Pendidikan pertama Republik Indonesia. Nah, salah satu langkah untuk menimbulkan kembali disiplin positif tersebut adalah dengan membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas dipilih karena setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Jadi budaya positif ini seperti yang dulu pernah kita lakukan sebelum COVID, misalnya
kita sering bersalaman dengan anak-anak sebelum dan saat pulang sekolah. Siswa berbahasa itu adalah salah satu budaya positif di sekolah. Dan nanti juga dalam budaya positif salah satunya adalah budaya 5S. Sapa, senyum, salam, santun, ya. Senyum, sapa, salam, sopan dan santun itu budaya 5S seperti yang pernah kita terapkan dulu, ya. Tapi sekarang agak meredup karena Covid kemarin. Jadi kita kemarin tidak boleh untuk bersalaman. Nah, tolak ukur sebagai tolak ukurnya nanti kegiatan ini, murid bertanggung jawab menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati. Timbulnya pembelajaran yang menyenangkan dari disiplin positif. Yang ketiga, timbulnya hubungan harmonis antara guru dan murid. Nah, lini masa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan ketiga refleksi, ya. Nah, perencanaan. Yang pertama nanti akan membuat rancangan tindakan aksi nyata. Kedua, menyampaikan rencana kegiatan serta meminta izin kepala sekolah selaku penanggung jawab. Nah, di sini nanti guru penggeraknya akan menyampaikan rencana kegiatannya serta akan meminta izin kepada kepala sekolah selaku penanggung jawab kegiatan tersebut. Yang selanjutnya adalah melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada rekan sejawat. Rekan sejawat siapa? Bapak Ibu Dewan Guru yang ada di sekolah ini, serta warga sekolah lainnya, termasuklah di situ komite, ya, atau wali murid. Yang selanjutnya adalah mempersiapkan segala sesuatu, sarana dan prasarana yang berhubungan dengan aksi nyata yang akan dilaksanakan di sekolah. Misalnya untuk kegiatan 5S, budaya 5S tadi, misalnya kita membuat banner atau sejenis spanduk kecil, misalnya ditempel di setiap dinding. Seperti apa budaya salam, sopan, santun pada siswa supaya siswa selalu ingat. Begitu melihat banner atau poster itu yang harus mereka lakukan. Nah, selanjutnya pada tahap pelaksanaan, guru mensosialisasikan konsep keyakinan kelas kepada murid, ya. Jadi sampaikan kepada murid. Yang selanjutnya adalah murid mencurahkan pendapat tentang apa saja peraturan yang diinginkan mengenai kelas impian mereka. Jadi nanti pada kelas masing-masing Bapak Ibu, nanti apa impian setiap siswanya pada kelas mereka. Selanjutnya, guru meminta murid untuk menulis satu suasana kelas impian mereka pada kertas sticky note yang telah dibagikan oleh guru. Nanti kita akan belajar bersama-sama, ya. Saya juga belum melaksanakannya penerapan di kelas. Misalnya kita membawa kertas manila, nanti saya bawa sticky note, ditempel apa impian mereka di kelasnya. Misalnya kelas yang aman, nyaman, ya, guru yang ramah, ya, dan sebagainya. Nah, selanjutnya murid secara bergantian menempelkan daftar curahan pendapatnya pada papan tulis atau kertas manila. Nanti bergantian satu orang mewakili satu impian mereka. Nanti ditempelkan pada kertas manila yang ditempelkan di dinding. Selanjutnya guru dan murid bersama meninjau curahan pendapat yang telah ditulis. Lalu dikaji bersama, mengelompokkan nilai kebajikan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Nah, dari sekian banyak siswa itu, keinginan siswa, kita kelompokkan nanti kita sortir menjadi beberapa yang menjadi poin pentingnya. Nah, selanjutnya guru dan siswa bersama meninjau kembali keyakinan kelas yang telah terbentuk, lalu menyalinnya pada kertas karton atau manila serta ditandatangani oleh seluruh anggota kelas dan guru. Jadi nanti keyakinan kelas yang telah dibuat dan disepakati bersama ditempelkan pada kertas karton, ditempel pada dinding. Jadi itulah keyakinan kelas yang mereka anggap bahwa itu adalah suatu perbuatan yang baik, ya, yang dapat membangun karakter siswa. Selanjutnya adalah keyakinan kelas ditempel pada dinding kelas masing-masing kelas. Nah, harapan, ya Bapak Ibu, harapan. Setiap kegiatan pasti ada harapan. Nah, harapan dari aksi nyata ini yang diharapkan murid mulai terlihat memahami keyakinan kelas yang telah disepakati. Selanjutnya murid menjalankan keyakinan kelas dan mulai menghargai teman. Seperti yang kita ketahui sekarang, banyak siswa-siswi yang kurang menghargai teman. Bukan hanya teman saja, tapi guru, ya.
Nah, selanjutnya guru lebih mudah mengontrol murid serta pembelajaran lebih menyenangkan. Kenapa lebih mudah mengontrol murid? Karena kita tadi sudah sepakat dengan keyakinan kelas yang telah kita buat. Nah, apabila siswa melakukan suatu kesalahan, kita dapat mengingatkan kembali dengan keyakinan kelas yang telah kita buat. Nah, selanjutnya dukungan yang dibutuhkan. Dukungan yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan kegiatan ini adalah pertama, ya tentu dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat dan serta murid, ya, atau warga sekolah. Selanjutnya dukungan dari komite sekolah, dukungan dari orang tua atau wali murid, tentu sarana dan prasarana dalam menjalankan disiplin positif tersebut, seperti banner, spanduk dan lain sebagainya. Nah, dukungan tersebut didapat dengan cara memberikan sosialisasi kepada semua warga sekolah, komite dan orang tua murid. Selanjutnya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, bendahara sekolah terkait penyediaan sarana dan sarana yang dibutuhkan. Penerapannya budaya positif keyakinan kelas di sekolah tersebut. Sebagai kesimpulan, keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Nanti akan saya sampaikan apa itu profil pelajar Pancasila. Berawal dari rancangan budaya positif ini, saya berharap menjadi titik awal tumbuh lebih subur budaya positif di SDN 16 Menawi Tekam, Kecamatan Bentang Hilir, Kabupaten Sekadau. Saya menyadari bahwa untuk melakukan sebuah perubahan membutuhkan proses yang paling panjang. Harapan saya setelah mengimplementasikan budaya positif ini dapat mewujudkan murid yang berakhlak mulia, berprestasi, dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, itu rancangan kegiatan tindakan aksi nyata. Selanjutnya kita akan masuk ke diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu bisa lihat di materi yang sudah saya bagikan. Ya, yang pertama, selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, dan mari saling mendukung dalam mewujudkan disiplin positif di SDN 16 Menawai Tekam tercinta. Selanjutnya, nah konsep utama pada modul budaya positif kegiatan yang kami lakukan adalah pertama, perubahan paradigma belajar. Poin yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Ya, itu adalah konsep utamanya ya. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Ya, pembelajaran dengan paradigma baru dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi paradigma ini memang berubah dari tahun ke tahun. Dari yang dulu hanya baca tulis dan baca tulis hitung, sekarang ya memang masih kita terapkan, tapi sekarang kita harus sesuai dengan perkembangan zaman, di mana sekarang anak-anak ya lebih banyak belajar dari media, misalnya media internet dan lain sebagainya. Tapi seperti yang kita ketahui bahwa di sekolah kita untuk jaringan internet memang susah. Nah, tapi ya dengan seiring berjalannya waktu nanti mudah-mudahan dapat kita laksanakan atau kita terapkan. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila. Nah, ini Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila ada 6 ya Bapak Ibu. Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, di situ profil pelajar Pancasila yang pertama. Yang kedua adalah
mandiri. Ya. Ketiga adalah bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global. 5, bergotong royong, dan 6 adalah kreatif. Ya, ini adalah profil pelajar Pancasila dalam kurikulum Merdeka Belajar. Selanjutnya, disiplin positif. Apa arti kata disiplin? Tentu dalam benak kita, ya, dalam budaya kita, makna kata disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Sering kita menghubungkan kata disiplin dengan mentaati semua aturan yang berlaku. Itu dalam budaya kita sehari-hari. Kita sering memaknai bahwa kita disiplin untuk mendapatkan kepatuhan seseorang supaya patuh terhadap kita. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Di mana motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang timbul dari dalam diri anak-anak Bapak Ibu, dari dalam dirinya sendiri, tidak timbul karena suatu paksaan, tidak timbul karena suatu ketakutan atau suatu penghargaan yang ingin dia dapat, tapi timbul benar-benar dari dalam hati anak tersebut. Nah, selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menunjukkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman, dan hukuman. Ini timbul dari dalam diri sendiri. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Itu kebutuhan dasar manusia yang pertama. Tahan hidup. Kedua, memperoleh kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya adalah penguasaan. Selanjutnya kebebasan dan kesenangan. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang tidak bisa lepas dari setiap manusia. Jelas kita ingin bertahan hidup, jelas kita ingin mendapat kasih sayang dan rasa diterima, baik di tempat kita kerja, baik di kelas, ya. Penguasaan jelas kita ingin menguasai, ya, paling tidak seperti menguasai kelas, ya. Kebebasan kita ingin bebas dalam arti masih dalam pengawasan. Kesenangan, setiap orang pasti membutuhkan yang namanya kesenangan. Kita lanjut Bapak Ibu. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Nah, dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Bagi contoh, murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Nah, maka siswa menghindari ketika ketidaknyamanan dan hukuman, maka murid melakukan disiplin tersebut. Berarti belum timbul dari dalam dirinya karena masih takut akan dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, murid melakukan disiplin diri itu tersebut karena anak tersebut ingin mendapatkan imbalan, entah berupa hadiah atau sejenisnya. Misalnya anak tersebut rajin tiket kelas atau rajin dalam kegiatan dalam kelas, tapi bukan timbul dari dirinya sendiri, tapi karena ingin mendapatkan imbalan, ingin mendapatkan suatu pujian. Tapi ibaratnya kita belum begitu tulus. Nah, itu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, poin yang ketiga ini Bapak Ibu, ini adalah poin yang paling baik, ya, dari poin 1 dan kedua. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai apa? Nilai-nilai kebajikan. Nah, atau nilai kebaikan. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas yang kurang tepat. Nah, bisa saya katakan ini adalah konsep disiplin dengan identitas yang kurang tepat. Yang pertama adalah menghukum. Apa hukuman? Ya, zaman saya dulu masih sekolah sering mendapat hukuman, penghargaan. Nah, kedua, disiplin ini adalah kurang tepat, Bapak Ibu. Ya,
Yang pertama, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, baik itu hukuman fisik maupun hukuman verbal atau kata-kata. Yang kedua, tidak nyaman, jelas tidak nyaman saat dihukum. Disuruh berdiri di halaman sekolah menghadap matahari zaman dulu, itu sangat menyakitkan. Nah, selanjutnya adalah murid merasa takut apabila sudah dihukum. Murid-murid merasa takut, memang betul. Ya, sampai sekarang apabila hal tersebut tidak diterapkan, hukuman tidak diterapkan, siswa itu tidak jerah. Saya merasakan memang tidak bisa dipungkiri. Kalau siswa tidak dihukum, tidak ada efeknya sama sekali. Jadi siswa itu lebih melunjak dengan gurunya. Nah, itu bagaimana cara kita mengatasinya. Selanjutnya adalah murid menyembunyikan kesalahan. Nah, karena takut dihukum, jadi murid itu menyembunyikan kesalahan yang ia lakukan. Selanjutnya adalah murid menjadi rendah diri. Ya, rendah diri. Penghargaan. Kenapa kurang tepat? Karena yang pertama adalah tidak efektif dengan cara penghargaan, karena dia siswa memperoleh sesuatu, melakukan sesuatu itu karena ada imbalannya. Nah, itu tidak efektif. Merusak hubungan. Merusak hubungan. Mematikan kreativitas. Anak kurang kreatif apabila sering diberikan penghargaan. Penghargaan boleh diberikan, tapi tidak boleh dalam jangka waktu yang panjang. Sekali-sekali boleh kita, misalnya juara kelas kita beri penghargaan atau reward boleh, tapi tidak boleh dalam jangka panjang. Nah, yang selanjutnya hanya karena pujian atau imbalan untuk melakukan hal baik. Jadi siswa tadi hanya melakukan suatu hal yang baik karena untuk memperoleh pujian atau imbalan. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang tadi adalah identitas yang gagal atau kurang tepat. Sekarang konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Apa itu? Ada dua, konsekuensi dan restitusi. Nah, konsekuensi itu apa? Berupa penguatan jangka pendek. Nah, dia perlu monitoring berkelanjutan, artinya perlu dipantau secara terus-menerus. Memberi respon atau stimulus yang baik terhadap murid. Nah, selanjutnya murid menghormati peraturan. Nah, dengan adanya konsekuensi, hukuman dan konsekuensi agak berbeda, Bapak Ibu ya. Restitusi selanjutnya ya. Yang pertama, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Dua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Itu nomor 3, sangat kita harapkan. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Keempat, murid memegang kontrol terhadap dirinya. Yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, jadi dengan restitusi, siswa dapat memperbaiki kesalahan dan kembali kepada jalurnya. Ibaratnya dia melakukan suatu kesalahan, dia perbaiki, dia kembali kepada kelompoknya kembali. Nah, selanjutnya posisi penghukum. Ya, penghukum tadi. 5 posisi kontrol ya, 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. 4, pemantau. Yang terakhir, manajer. Ini bukan manajer suatu perusahaan waktu itu, tapi manajer ini adalah seperti pengelola. Nanti ini manajer ini adalah posisi akhir ya, seorang guru atau seorang kepala sekolah dalam memecahkan masalah seorang siswa di sekolah atau memecahkan masalah pada siswanya. Nah, posisi penghukum ya. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, ini contoh penerapannya Bapak Ibu. Yang pertama tadi posisi penghukum. Nah, kata-kata yang sering timbul pada saat guru sebagai posisi kontrolnya sebagai penghukum. Kata-kata yang sering keluar misalnya patuhi aturan sekolah dan berdiri di depan kelas dengan satu kaki. Itu adalah posisi penghukum. Atau kamu sudah melakukan suatu kesalahan, silakan kamu berjemur di lapangan. Nah, itu salah satu posisi penghukum. Nah, yang kedua itu guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, kita membuat siswa itu merasa bersalah dengan kata-kata kita. Misalnya, berapa kali bapak guru harus memberitahu kamu, bapak kecewa sama kamu. Jadi si guru itu memberi kata atau kalimat yang membuat siswa itu merasa bersalah.
Tidak kasihankah kamu sama bapak? Bapak sudah capek-capek menjelaskan, kamu tidak mendengarkan. Itu salah satu katanya. Nah, selanjutnya adalah sebagai teman. Ya, guru sebagai teman terhadap siswa misalnya, ayolah yang tertib, buat Pak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu berbuat salah. Lain kali jangan diulangi kembali. Itu adalah sebagai teman. Kita tidak memarahi siswa, tapi di situ kita lebih kita puji dulu, kita gandeng siswanya, ya, kita beri arahan seolah-olah kita adalah teman mereka. Dia tidak menganggap kita seperti guru. Ya. Soalnya adalah posisi pemantau. Nah, pemantau kamu sudah melanggar aturan dan apa konsekuensinya? Pemantau ini kita melihat secara langsung, kita mengamati, kita sering ada catatan khusus bahwa misalnya anak si A ini sering melakukan kesalahan, misalnya sudah 10 kali. Nah, itu adalah salah satu posisi pemantau. Nah, konsekuensinya apa untuk siswa tersebut? Nah, posisi manajer. Manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Nah, ini adalah posisi akhir Bapak Ibu, posisi manajer, baik itu seorang guru maupun seorang kepala sekolah. Pada posisi manajer ini adalah posisi akhir dalam penyelesaian suatu masalah dari 4 yang di atas, baik itu penghukum, merasa bersalah, teman, pemantau. Manajer adalah posisi yang paling tinggi dan paling baik. Di situ seorang kepala sekolah dan seorang guru menyelesaikan masalahnya dengan cara, ya, memperbaiki kesalahan murid tersebut. Nah, keyakinan kelas selanjutnya, ya, keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas saja? Nah, beda antara keyakinan kelas dan peraturan itu berbeda, Bapak Ibu. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama, ya, yang kita yakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran, ya, berasal dari penyatuan, kita garis bawahi penyatuan pikiran bersama warga kelas. Nah, warga kelas siapa saja, guru dan siswa. Kalau warga sekolah, semua, kepala sekolah, guru, dan komite dan lain sebagainya. Untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Nah, itu adalah keyakinan kelas. Selanjutnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu adalah pertama lebih abstrak dari peraturan. Sedikit saja namun mudah diingat. Nah, pembentukan keyakinan kelas sedikit saja kata-katanya, tapi mudah diingat. Ya. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kita harus membuat keyakinan kelas itu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, ya, sehingga kita mudah untuk penerapannya. 4. Berupaya berupa pernyataan universal atau menyeluruh, ya, untuk semua siswa dan semua warga kelas. Yang kelima, dibuat dalam bentuk positif. Jadi kata-kata yang positif yang dibentuk itu keyakinan kelas itu semuanya kata-kata yang positif, ya. Yang keenam, semua warga kelas dan sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi semua siswa harus dilibatkan dalam pembuatan keyakinan tersebut. Nah, selanjutnya, segitiga restitusi. Tadi kita bingung apa itu restitusi. Nah, segitiga restitusi tentu, ya, di sini ada segitiga. Nah, segitiga restitusi ini adalah pemecahan masalah, Bapak Ibu. Pemecahan masalah yang bisa kita ambil atau kita laksanakan atau kita terapkan pada siswa kita yang bermasalah di sekolah atau di kelas. Bermasalah di kelas atau pada sekolah kita. Nah, yang pertama dengan cara menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi ini adalah proses menciptakan kondisi murid yang salah tadi, kita arahkan sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka. Kelompok mereka apa? Pada teman-temannya, ya, sesuai dengan karakter yang kita inginkan. Nah, langkah-langkah segitiga restitusi pertama, ya, tadi menstabilkan identitas. Yang menurut Randi, ini salah apa kata-katanya, ya, kalimatnya. Contohnya, menurut Randi, perbuatan yang Randi lakukan tadi pagi itu benar atau salah? Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi pada posisi menstabilkan identitas ini, guru tidak langsung menyalahkan siswa. Kamu sudah melakukan suatu kesalahan, misalnya.
Jadi kamu harus dihukum. Jadi guru di sini menanyakan, bertanya dulu apa sebabnya. Ya, apakah perbuatan yang kamu lakukan itu baik atau salah? Itu adalah pada tahap menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, misalnya dengan kalimat Randi pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, jadi kita menanyakan kepada siswa, apa alasan kamu melakukan hal tersebut atau melakukan suatu kesalahan tersebut. Nah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kembali lagi, keyakinan apa? Keyakinan kelas yang telah kita buat bersama. Apakah benar dia melanggar atau tidak? Nah, selanjutnya, sekian dan terima kasih atas kesediaan dan kehadiran Bapak Ibu guru hebat. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju, salam dan bahagia. Baik Bapak Ibu, sekian presentasi dari saya tentang destinasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah pada SDN 16 Semari Tekam. Saya berharap ini bukan menjadi tugas pribadi saya, tapi ini adalah tugas bersama kita berkolaborasi bersama. Dalam penerapan ini memang untuk melakukan suatu perubahan itu tidak mudah, butuh jangka panjang. Selain kegiatan budaya positif, mungkin nanti kedepannya kita mungkin karena sekolah kita kan sekolah baru, masih gersang, belum ada tanaman penghijau atau tanaman yang untuk pelindung berteduh ya. Jadi nanti mungkin arahnya juga ke situ nanti kita. Jadi itu perlu dukungan Bapak Ibu Bapak kepala sekolah dan rekan-rekan guru yang lain. Nanti kita berbenah bersama. Saya berdiri di sini bukan untuk menggurui, bukan untuk mengajarkan Bapak Ibu, tapi kita belajar bersama. Ya. Saya baru masih banyak kekurangan, masih banyak perlu belajar dari Bapak Ibu sekalian. Jadi kita berkolaborasi bersama, bekerja bersama untuk membangun sekolah kita. Sekian dari saya. Sekian dan terima kasih.